Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok yang ditugaskan untuk membuat layanan AWS. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota-anggotanya. Yang pertama, saya Riandra Putra sebagai moderator. Yang kedua, ada Arif Selei sebagai layanan AWS IAAS. Yang ketiga, Muhammad Badli layanan AWS PAS. Yang keempat, Rangga Asrafi Janwata sebagai layanan AWS SAS. Oke, eh, langsung saja ya kepada Arif Selei. Saya persilakan untuk mempresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Selai. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Juanda Bogor dengan NIM I22119. Di sini saya akan menjelaskan dan juga memberikan tutorial untuk membuat infrastruktur as a service. Apa sih infrastruktur as a service? Ini adalah sebuah layanan komputer virtual yang dimana ini bisa juga membuat server secara cloud seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan AWS untuk membuat server layanan berbasis cloud ini. Lalu apa sih yang harus dilakukan? Step by stepnya seperti apa? Mari kita lakukan pembuatan dari server tersebut. Oke, yang pertama-tama kita di sini, saya sendiri di sini menggunakan AWS sebagai toolsnya. Nah, di sini kalian harus berbayar atau juga bisa gratis menggunakan akun Bank Jago ya. Untuk loginnya, kalian buat dulu akun si AWS-nya, baru kalian bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam AWS. Oke, langsung saja bagaimana tutorialnya membuat as a service, infrastruktur as a service. Yang pertama-tama kita ke service, lalu kita ke compute. Nah, di sini karena kita adalah layanan server virtual atau cloud, berarti kita pilih yang EC2. Nah, kita sudah di research di halaman EC2-nya. Lalu kita scroll sedikit ke bawah, langsung ke launch instance. Ini untuk pembuatan si infrastruktur as a service-nya. Lalu kita pencet, kita klik. Nah, kita sudah berada di halaman pembuatan layanan servernya. Kita di sini kita bakal beri nama apa saja. Kalau di sini saya beri nama Oke, kita beri nama itu saja. Lalu di sini si OS dari si servernya itu pengen apa. Di sini banyak sekali pilihannya, ada Mac OS, Ubuntu, Windows, Red Hat, lalu ada Linux, ada Debian. Oke, di sini kita bakal bikin yang Ubuntu. Kita pencet yang Ubuntu. Oke, sudah di situ. Lalu kita scroll lagi dulu ke bawah. Kita pencet yang Ubuntu, scroll lagi ke bawah. Nah, untuk kita atur dulu si instance type-nya ini ya. Kita all generation biar bisa mendapatkan versi generasi terbarunya. Jangan lupa kita perhatikan ini yang free ya guys ya. Kita yang free dulu. Oke, lalu ini keypair untuk login ya. Kita create a new key aja. Oke, di sini kita keypair tipenya RSA. Lalu untuk private key file formatnya itu .pem ya.
kita .pem, lalu kita beri nama dulu, kayaknya itu zipper, kita kasih nama zipper aja, lalu create keypair. Oke, nah di sini sudah terdownload si filenya. Pastikan terdownload ya guys, karena ini akan berfungsi nanti saat menjalankan terminal yang ada di AWS ini. Oke, setelah itu kita scroll lagi ke bawah. Ini kita allow saja semuanya. Kita allow. Lalu untuk configure storage-nya di sini saya menggunakan 20 GB. Kita menggunakan 20 GB saja. Oke. Kita cek kembali. Oke, untuk Ubuntu sudah. Oke, sudah semua. Lalu kita klik launch instance. Kita klik. Kita tunggu sampai launching instance-nya itu selesai, sampai sukses. Nah, di sini sudah sukses kita pembuatan servernya. Lalu gimana sih untuk menampilkan servernya? Kita tinggal klik saja kode yang ada di sini ya. Kita klik. Oke, sudah kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah jadi servernya dengan nama Selai Web, ada instance ID-nya, ada instance state-nya, sedang running atau berjalan. Oke, lalu kita klik instance ID-nya. Nah, di sini kalian ke action. Salah, ke connect. Nah, ini adalah step by step untuk menjalankan si servernya. Lalu gimana sih untuk menampilkan servernya? Di sini ada yang namanya terminal, tapi kalian sebelum mengklik terminal yang ada di navbar atas, pastikan kalian sudah membuat server dan juga sudah masuk ke yang tadi ya, ke instance-nya. Seki kode ininya udah masuk, lalu kita klik ini. Tunggu sebentar. Connecting. Kita tunggu. Oke, sebetulnya sudah selesai dalam pembuatan server ini, atau bisa disebut infrastruktur as a service. Namun karena kita pengen sampai betul-betul bisa menggunakannya, file yang tadi sudah kita download, pastinya yang ini zipper.pem, itu kita aktifkan terlebih dahulu. Caranya kita kesini lalu upload file, di download. Oke, kita open, kita tunggu. File upload sukses. Oke, file upload sukses. Supaya kita bisa mendownload seperti MySQL-nya di dalam server dan segala macam, kita harus copy yang namanya cmod-nya terlebih dahulu, karena di sini ada step by step-nya. Open SSA client. Lalu kita di sini copy dulu. Kita copy, lalu kita enter. Oke, setelah itu kita connect your instance using its public DNS. Jadi supaya si Debian-nya itu bisa dibuka IP-nya itu di public biar bisa dilihat. Oke. Kita enter. Command not found. Oke. Sabar. Oke, kita langsung aja ke example SSH-nya ya. Kita ketik yes. Nah, sudah selesai. Kita bisa dilihat di bawah sini Ubuntu, dan ini sudah rampung dari server yang kita buat dengan OS Ubuntu.
dimana ini adalah layanan infrastruktur as a service. Oke, mungkin sekian dari video kali ini untuk tutorialnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Arif Saleh yang telah mempresentasikan. Berikutnya kepada Muhammad Fadli, yaitu layanan AWS PAS, untuk mempresentasikan layanannya. Oke, kepadanya saya persilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan PaaS di dalam Amazon Web Service atau AWS. Nah, PaaS itu sendiri merupakan singkatan dari Platform as a Service yang mengacu pada layanan yang memungkinkan pengembang membangun, mengelola, dan menjalankan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur secara langsung. Nah, AWS juga menyediakan banyak sekali PaaS. Namun, yang akan saya jelaskan pada kali ini adalah AWS Lambda. Nah, yang merupakan layanan komputasi tanpa server yang memungkinkan eksekusi kode sebagai respon terhadap peristiwa tanpa perlu menyediakan atau mengelola server. Nah, seperti itu. Mungkin selanjutnya kita langsung saja masuk ke portal AWS-nya. Nah, setelah kita memasuki home, langsung saja kita masuk ke Lambda, atau di sini bisa dicari lagi Lambda. Nah, yang ini teman-teman, run code without thinking about server. Dari artinya, dari deskripsinya saja seperti itu ya teman-teman. Jadi menjalankan kode tanpa perlu server. Berarti siapa yang ambil kelompok saya yang saya titip? Nah, setelah kita memasuki AWS Lambda, di sini itu kita langsung dijelaskan bagaimana ini berjalan. Misalnya di sini menggunakan Node.js, Python, Ruby. Misalnya kita pilih Python. Langsung saja kita run. Nah, setelah run, muncullah apa yang ada di dalam codingan. Hello from Lambda. Di sini tertulis hello from Lambda. Misalnya kita membuat function sendiri. Kita beri nama function misalnya kercom. Misalnya kita menggunakan Python. Langsung kita create function. Nah, teman-teman, lihat di sini kita langsung diarahkan kepada seperti Visual Studio Code. Nah, dilihat di sini tampilannya itu persis sekali dengan Visual Studio Code. Nah, di sini kita langsung saja bisa menjalankan code. Kita bisa juga membuat code baru, dan kita bisa menjalankannya di sini tanpa menggunakan server, teman-teman. Nah, mungkin setelah ini bisa lagi kita misalnya membuat kode-kode yang lain. Kita bisa menjalankannya di sini tanpa menggunakan server tadi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Fadli. Selanjutnya yaitu Rangga Asrafi, yaitu mempresentasikan layanan SAS. Oke, kepadanya saya persilakan Rangga Asrafi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Rangga Asrafi Januarta dengan NIM 221195 akan menjelaskan apa itu software as a service atau dikenal dengan SaaS. Adalah sebuah model layanan yang dimana menunjukkan suatu perangkat lunak yang disediakan dan dikelola oleh penyedia pihak ketiga serta diakses melalui internet. Dalam SaaS sendiri ada aplikasi dan data di host server penyedia layanan sehingga pengguna dapat mengakses dan menggunakan aplikasi melalui web browser tanpa perlu menginstal atau mengelola perangkat lunak di komputer lokal yang kita punya gitu kan. Ada beberapa karakteristik dari SaaS atau pertama dia harus melalui internet. Tentunya SaaS ini kalau tanpa ada koneksi internet nggak bisa berjalan. Terus tentunya berlangganan baik bulanan maupun tahunan. Yang ketiga pengelolaan oleh penyedia. Yang keempat scalability disesuaikan oleh kebutuhan bisnis. Terus bagaimana kalau kita untuk menggunakan SaaS di Amazon Web Service? Yaitu yang pertama kita harus mendaftarkan akun ke AWS. Yang pertama kita buka dulu sebuah situs web dari AWS di Google, itu Amazon Web Service. Setelah terbuka baru kita pilih klik create an AWS account. Terus masukin informasi seperti data-data kita, email, kata sandi, dan nama akun. Ketiga, pilih akun type pribadi atau bisnis. Terus isi informasi pembayaran, kategori debit, itu bisa pakai Bank Jago segala macam. Terus tentunya AWS ini akan memberikan layanan gratis selama 12 bulan dalam paket free tier. Jadi bisa coba untuk awal. Setelah kita mendaftar ke AWS, terus kita menentukan layanan SaaS yang ingin kita gunakan. Mungkin ada beberapa layanan seperti Amazon Quick Site itu untuk menganalisis data. Yang kedua ada AWS Marketplace untuk menemukan aplikasi SaaS lainnya dari penyedia pihak ketiga, dan masih banyak yang lainnya. Setelah kita menentukan layanan, kita harus memilih aplikasi SaaS yang di AWS Marketplace. Contohnya apa aja? Ada keamanan identitas, yaitu ada CrowdStrike dan Trend Micro Cloud One. Terus ada analisis dan big data seperti pakai tadi Amazon QuickSight. Terus ada development dan pengembangan aplikasi, kita menggunakan GitLab dan Circle CI. Terus ada manajemen infrastruktur, kita pakai Spilung dan New Relic. Ada AI dan machine learning. Terus ada kolaborasi dan produkti, kita bisa pakai Box dan Slack. Terus ada manajemen data, database, kita bisa pakai MongoDB dan Confluent Cloud. Terus kita keuangan akuntansi, kita bisa pakai Blackline. Terus kita bisa e-commerce dan masih banyak lainnya, dan salah satunya bisa pakai untuk IoT. Setelah kita memilih aplikasi SaaS, langkah selanjutnya kita adalah mengkonfigurasi aplikasi SaaS. Kalau kita sudah berlangganan, kita akan diarahkan untuk mengonfigurasi aplikasi SaaS. Terus langkah menggunakan konfigurasi ini tergantung pada aplikasi yang kita pilih, seperti server dan lokasi, zona dan wilayah, terus pengaturan skala pengguna. Terus setelah kita mengkonfigurasi, kita akan mengakses melalui aplikasi SaaS yang tersedia melalui AWS Management Console atau URL yang disediakan. Masuk ke aplikasi menggunakan kredensial AWS atau akses yang diberikan selama konfigurasi. Terus ada aplikasi yang memungkinkan integrasi dengan aplikasi lain, jadi kita bisa menghubunginya dengan layanan lain jika diperlukan, seperti Amazon S3 dan penyimpanan data. Setelah itu kita monitoring dan penggunaan SaaS. Setelah kita lakukan yang tadi, yaitu mengakses dan menggunakan aplikasi SaaS. Setelah itu kita akan monitoring. Itu kita pantau penggunaan layanan SaaS melalui AWS CloudWatch untuk melihat performa dan mengelola biaya. Setelah itu AWS juga menyediakan laporan penggunaan bulanan dan alat penagihan untuk membantu memantau pengeluaran yang telah kita capai.
Setelah kita monitoring, langkah terakhir itu kita menghentikan layanan SaaS. Bagaimana kita menghentikannya? Yang pertama, jika sudah tidak ingin menggunakan layanan, kita dapat membatalkan langganan melalui AWS Marketplace atau AWS Management Console. Pastikan untuk mengikuti prosedur pembatalan agar tidak dikenakan biaya lanjutan. Bagaimana kita mengetahui prosedur pembatalannya? Prosedur pembatalan. Bagaimana kita dalam menghentikan layanan SaaS, penggunaan layanan SaaS, kayak tadi, tentunya kita menghentikan layanan pada halaman di daftar langganan. Kita klik layanan SaaS yang ingin dihentikan, terus menghentikan langganan. Pada halaman detail jadi opsi cancel subscription atau terminate. Nah, klik tombol tersebut agar kita bisa diminta konfirmasi untuk melakukan pembatalan. Terus konfirmasi pembatalan, tindakan saat AWS menyampaikan peringatan bahwa kita akan berhenti menikmati layanan akses tersebut. Terus pastikan kita juga sudah melakukan pencernaan data, karena beberapa layanan SaaS mungkin langsung menghapus data setelah langganan yang diberhentikan. Terus setelah itu kita lakukan verifikasi pembatalan. Setelah pembatalan berhasil, seharusnya hilang di daftar langganan kita. Namun kalau Anda masih ada, kita verifikasi pembatalan. Terus dapat notifikasinya dengan mencari AWS Marketplace subscription atau tadi apa, tombol apa tadi, tombol terminate, terus agar terlihat seperti cancelled atau tidak aktif. Dan langkah terakhir, kita harus memantau tagihan yang kita dapatkan dari AWS, itu tidak ada biaya tambahan dan dikarenakan setelah pembatalan. Dengan tujuan kalau kita cek biaya ini agar gak ada itu, kan kita udah merasa kita udah menghapus SaaS kita, tapi kok bertambah tagihannya. Itulah kita gunakan memantau tagihan akhir. Terus kita dapat memonitor tagihan ini di AWS Billing dan Cost Management. Mungkin cuma segitu yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini mengenai tentang SaaS, service as software as a service. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila saya ada kesalahan kekurangan, saya mohon untuk saran dan masukannya agar semakin baik ke depannya. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Rangga Asrafi Janwarta. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 5, yaitu membuat layanan cloud melalui platform AWS, yaitu membuat layanan IaaS, PaaS, dan SaaS. Semoga apa yang kami sampaikan kepada kalian bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.